pengungkapan penipuan, mungkin juga korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bandung. Teh Haji, sejak kapan aliansi ini dibentuk? Ya, mungkin ini adalah spontanitas dari masyarakat Kabupaten Bandung yang peduli terhadap peristiwa hukum yang ada di Kabupaten Bandung, terkhusus terkait Bandung Daya Sentosa. Mungkin semuanya juga sudah mengenal dan memahami apa itu Bandung Daya Sentosa yang setelah terpublish secara nasional saat itu melalui podcastnya Bambang Wijayanto. Oh iya. Ya, Kabupaten Bandung terkhusus masyarakatnya menginginkan bahwa benar nggak sih PT Bandung Daya Sentosa ini melakukan penipuan. Kalaupun itu memang benar gitunya, saya mendapat kemaluan ya. Jadi kemaluan naonnya bahasa Sundanya. Benarkah ada kejadian ini gitu ya? Saya kira kalau saya ditanya benarkah, ya semua orang sudah bisa menjawab. Semua Bukan orang sudah hanya bisa menjawab padahal iya, ya. karena semua orang sudah tahu sekarang. Lamun cek amanat galunggung mah hana huni hana mangke nya Ya. moal aya poe ayeuna lamun poe kamari gitunya. Ya, tanhana nguni, Tanhana mangke. Mantap. Langsung aja nih kan. Ya pokoknya mah kitu we lah. Hidup custom. Hai, agar Anda tidak ketinggalan berita yang bikin Anda berkata, "Hah?" Subscribe sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia wargi simkuring di mana we ayana dipaparin panjang yuswa bari sehat jembari sina rahayu dunia rawuh akhiratna. Dina dinten ye simkuring tepang sareng tokoh anu aya di Kabupaten Bandung. Nah eta bade pagundeman taduka naon nu bade pagundemkeun kayak di pilari wae kapayunnya. Nah, tapi sate acana omat wargi simkuring kedah mibanda pola pikir anu kritis tapi rasional, logika anu kuat, lajeng kedah mibanda nalar anu sehat. Ya, sangkan urang tiasa objektif dina menyimpulkan naon wae nya tah anu katampi informasi nu ku urang supados urang teu gampil dihasut nya, dipecah belah tah kawas kitu tah. Urang cobian hanya urang ngawangkong lah gitu tahnya. Aku abdi aku simkuring dikenalkeun heula lah gitunya. Ieu teh wastana teh Ibu Atin. Nah, Ibu Atin ieu teh mantenna teh ketua aliansi masyarakat Kabupaten Bandung. Wah, ieu Bapak sekretarisna. Wastana teh Kang Indra, si ganteng kalem. Eta hebat ya. Alhamdulillah simkuring biasa ditepangkeunnya kersana Gusti. Gitu. Hoyong dibeurik eta kayak ngudag-ngudag. Nyaan hoyong tepang teh ayeuna tina kanan nah kitu nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. wabarakatuh. Rampes. Alhamdulillah. Sepertinya kita harus berbahasa Indonesia ya. Baik. Karena saya banyak dikomplain. Nggak ngerti katanya. Ini bukan negara Sunda, bung, tidak gitu. Padahal ya, ada orang teh di nararaga ngelestarikannya. Tapi kelihatannya sekarang kita butuh pengantar yang lebih universal lah, gitulah kira-kira. Kerennya Abi ya bahasana. Aya universal segala rupa. Abi kawitan ka Abi teh naon raoseun teh nyebat teh Haji nya. Mangga. Wios. Mangga. Gitu tanya. Teh Haji, sejak kapan aliansi ini dibentuk? Ya, mungkin ini adalah spontanitas dari masyarakat Kabupaten Bandung yang peduli terhadap peristiwa hukum yang ada di Kabupaten Bandung, terkhusus terkait Bandung Daya Sentosa. Mungkin semuanya juga sudah mengenal dan memahami apa itu Bandung Daya Sentosa yang setelah terpublish secara nasional
saat itu melalui podcastnya Bambang Wijayanto. Oh iya, wah saya teh mengikuti sekali itu mah tuh. Jadi ada hatam teh namanya. Lajeng naon teh urgensi nanya. Tadi kita sudah dugikeun nya patali ayana kejadian PT Bandung Daya Sentosa tehnya anu diduga lah melakukan penipuan nya gitu, caur Pak Bambang mah penipuan besar gitu nya cenah. Ada memang eta teh duka lah gitunya pokoknya mah tah. Ayeuna panonton siapa saja sih yang ada di aliansi ini? Ya, setahu saya karena memang pembentukannya spontanitas, mereka masyarakat yang memang betul-betul peduli kepada Kabupaten Bandung, menginginkan bahwa Kabupaten Bandung ini ingin lebih baik daripada sebelumnya. Dengan peristiwa ini, ya Kabupaten Bandung terkhusus masyarakatnya menginginkan bahwa benar nggak sih PT Bandung Daya Sentosa ini melakukan penipuan. Walaupun memang betul sudah adanya pelaporan daripada pelapor, yaitu mungkin terutama orang yang dirugikan, vendor, yaitu ke Polda Jawa Barat dan juga ke Kejari Kabupaten Bandung. Untuk itu kami masyarakat Kabupaten Bandung ingin mendorong atas peristiwa hukum itu benar nggak terjadi. Kalau memang benar, kami mohon masyarakat Kabupaten Bandung bahwa peristiwa ini betul-betul diadili atau kami mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Jangan sampai seperti halnya pepatah mengatakan bahwa hukum itu tajamnya ke bawah tapi tumpul ke atas. Waduh. Jadi ingin bahwa keadilan itu adalah supremasi hukum harus tegak di Kabupaten Bandung. Wah, hebat tah eta nya. Abi teh bade nyangem kitu saestuna mah ngan teu bisa. Itu itunya intinya makan kita mah tetap aja lah, kalau saya mah ya apapun yang terjadi, kalaupun itu memang benar gitunya, saya mendapat kemaluan ya. Jadi kemaluan naonnya bahasa Sundanya turut bermalu ria lah gitulah. Malu Kabupaten Bandung kan, masa ada yang ya mengerakkan begini. Jadi saya anak kembali lah ke sekali lagi beliau itu adalah Ketua Presidium Aliansi Masyarakat Bandung, Kabupaten Bandung ya. Beliau ini adalah sekretarisnya ya, Bapak Sekretaris nih. Ke Bapak Sekretaris ya. Siap. Kalau tadi Ibu Ketua menyampaikan bahwa di sini di Kabupaten Bandung itu ada peristiwa hukum yang kelihatannya memang luar biasa ya gitu ya, melihat dari paparannya yang ada di podcastnya Bapak BW itu ya. Wah, itu saya sangat gogodeg. Jadi ya olohok aja begitu ya. Nah, menurut Kang Indra, seperti apa nih sebenarnya ya? Seperti apa nih? Benarkah ada kejadian ini gitu ya? Saya kira kalau saya ditanya benarkah, ya semua orang sudah bisa menjawab. Semua Bukan orang sudah hanya bisa menjawab padahal iya, ya. Karena semua orang sudah tahu sekarang. Kecuali yang nggak punya handphone kali ya. Itu ceritanya lain. Jadi kalau saya melihatnya, peristiwa hukum hari ini merupakan akibat atau dampak ya. Tentu ini tidak langsung serta-merta terjadi sekarang. Oh, Pasti di belakang-belakangnya nih ada peristiwa-peristiwa sebelumnya. kumulatif ya. Mungkin Iya, ini jadi sehingga sekarang ini akhirnya seperti ini. oh gitu ya. Iya. Nah, logikanya kan kita bisa menilai ketika di akhirnya seperti ini artinya masalah gitu kan. Pasti ada masalah-masalah sebelumnya. Oh iya sih betul. Dan di- moal aya haseup lamun euseun gitu Pak itu. gitunya. Ayeuna teh hasupna geus ka mana-mana ya. Iya. Sa Indonesia. Malahan mah geus dugi ka ditu ka naon ka Hawaii cenah. Ya. Aya rencang simkuring. Eta bener Kabupaten Bandung teh cenah kitu. Hatuy atuh cing teh. Mun tanyakeun ka ditu gitu ya. Ya. Jadi
mungkin saja peristiwa hari ini itu diakibatkan, kan tadi ya akibat ya. Akibat sebelumnya itu ada yang harus dilakukan tetapi tidak dilakukan. Ada yang semestinya tidak dilakukan tetapi dilakukan. Sehingga akhirnya terjadilah masalah. Terjadilah persoalan dulu awalnya. Persoalannya ini tidak dijawab, jadilah masalah. Nah, sekarang ini sudah sampai masalah. Karena ada persoalan-persoalan sebelumnya yang tidak terjawab. Itu. Oke. Jadi Itu. mungkin akan lebih bijak ya. Kalau kita menilai kondisi hari ini itu kembali dulu kepada historisnya, latar belakangnya. Oh iya, Jangan- itu tidak akan terlepas dari histori Iya. ya. Jangan serta-merta kita menilai hari ini kan budaya yang kurang baik ya. Kadang-kadang kita sering melakukan penilaian cepat. Langsung tak, oh ini dari permukaan saja akhirnya menilainya. Tanpa melihat dulu, merunut dulu latar belakangnya seperti apa, historisnya seperti apa. Ya mungkin saja niatnya baik gitu kan, tapi karena pengelolaannya kurang baik, jadi hasilnya tidak baik. Bisa saja kan begitu. Atau ada dalam proses perjalanannya ada sesuatu yang menyimpang. Akhirnya tujuannya juga jadi menyimpang. Jadi menyimpang, Iya. jadi ngaco ya, Iya. sasarnya Misalnya, sesat ya. Dari tujuannya untuk memakmurkan masyarakat Kabupaten Bandung, ini malah sebaliknya. Malah merugikan masyarakat Kabupaten Bandung baik secara moral maupun material gitu, misalnya begitu. Nah ini tentu ada baiknya kita juga kembali ke belakang melihat latar belakang dari ini itu apa gitu, dari peristiwa ini itu apa. Ya betul. Setuju. Lamun cek amanat galunggung mah hana huni hana mangke nya, Ya. moal aya poe ayeuna lamun poe kamari gitu nya. Ya, tanhana nguni, Tanhana mangke. Mantap. Ini sila gini kan. Ya pokoknya mah kitu we lah. Karena udah ke Teh Haji nya Teh Atin, abin sok engah ka bogosin kuring ka pungkur aduh. Hilap ya. Hilap hatur nuhun ka Mang Gugum nya anu tos ngintun ieu kaos aduh sae nya hatur nuhun. 427 Industries di Majalaya hatur nuhun nya kanggo tah tos disabit ku simkuring. Tah wideui nya ka eta pesan sponsor. Teh Haji, terkait tadi yang dibahas oleh Kang Indra, adakah pelanggaran atau ya barangkali ada PMH-nya gitu ya, menurut kajian hukum Teh Haji ini? Baik. Gitu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sekjen kami, Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung, bahwa peristiwa hukum ini tidak mungkin ujug-ujug. Ya, Tidak akan mungkin timbul masalah begitu saja sebelum ada peristiwa hukum di belakangnya. Peristiwa hukum di belakangnya itu seperti apa? Ya tentu berbicara terkait aturan. ya betul. Regulasi Aturan ya. atau regulasi yang mana regulasi ini tentu dibentuk oleh mereka yang memiliki kewenangan. Itu loh. Mereka yang memiliki kewenangan. Seperti apa sih regulasi tersebut sehingga akhirnya muncul peristiwa hukum seperti saat ini. Nah tentunya regulasi di situ seperti yang Pak Sekjen tadi sampaikan bahwa mungkin ada yang benar sehingga yang benar namun dijalankan tidak benar sehingga akhirnya muncul masalah. Atau mungkin ada peristiwanya atau aturan yang tidak benar dijalankannya seolah menjadi benar ya sehingga muncul juga masalah. Itu akan terus kita telusuri, akan terus kita kaji, dan peristiwa hukum ini muncul tentu munculnya peristiwa perbuatan melawan hukum. Oh gitu ya, sudah Ya, ada indikasi ya. ada indikasi. Ada indikasi. Oke, ada indikasi. Nah, saya mau ngegosip nih, ngegosip. Apakah selain dari kasus BDS ini ya, ada juga kasus yang lainnya? Yang sudah diketahui oleh masyarakat umum dan banyak orang, saya pernah membaca di salah satu media bahwa ada pelaporan dari korban terkait pengadaan alat kesehatan di rumah sakit Otista.
Oh. Oke. Ada itu ya? Ada. Oh, ada. Terus prosesnya? Nah itu dia. Oh. Jadi karena prosesnya itu sudah sejauh mana, kami tidak mengetahui. Mengapa? Karena mungkin masyarakat tidak berani bersuara. Karena pertama tidak mengetahui sejelas bagaimana peristiwa hukumnya, keduanya juga tidak terpublish secara nasional seperti halnya BDS ini. Gitu. ya. Sehingga hanya sebagian orang Tidak viral gitu ya. tidak viral dan Viral. dan bahkan ya mungkin semua masyarakat kabupaten yang berada di medsos suara keluh kesah rakyat Kabupaten Bandung, sayalah orang yang banyak dibully dan dihina oleh para buzzer-buzzernya yang entah siapa itu ya, dan itu media sehingga orang lain banyak mengetahui terkait bagaimana cara merendahkan saya, membuli saya. Karena apa ya, mereka itu terkadang ya ad hominem itu ya adalah mengomentari tidak sesuai dengan substansinya. Oh. Jadi ya itu simpuring mana namanya uninya aya ad hominem. Ad hominem tawardi. Ad hominem itu adalah mereka tidak mengomentari sesuai dengan substansi. Misalnya postingannya A, komentarnya bisa sampai Z. Nah, aku simkuring di translate lah. Jadi bahasa Sunda nama kamana karep tanya. Ya, ngomongkeun ieu nya ngomena ka dieu. Ya. Tah menurut Kang Sekretaris ya, Kang Sekjennya, karena kan ini pusatnya Sekjen, Sekretaris Jenderal. Iya. Kan? Oh, jadi Sekjen juga Pak. Kabupaten Bandung. Iya, jadi lamun kacau we lah, saya merek pindah ke luar Indonesia, rek pindah ke Majalaya. Oh gitu. Iya, hawa emak ieu mah. Tah kieu Kang Sekjen, namanya teh didugikeun nya. Adakah perihal atau ada apa namanya itu teh tanda-tanda suatu pelanggaran ya, baik itu yang direncanakan atau yang tidak direncanakan dari sisi baik itu aturan aparat daerah ya gitu ya. Ini secara pribadi gitu ya. Adakah halnya yang dianggap itu melanggar ya, menurut kajian Kang Sekjen lah, terus gitulah pertarusan. Ya, dalam hal ini kan kita memahaminya bahwa BUMD ini adalah satu entitas usaha ya. Ya, betul. Kegiatannya nanti kegiatan usaha, kegiatannya kegiatan bisnis. Tapi jangan lupa bahwa BUMD ini adalah produk politik. Produk politik ya. Produk politik. Jadi betul. BUMD ini adalah kegiatan usaha yang lahir dari keputusan politik. Ya kan? Maksudnya karena kita tadi akan mencoba melihat historisnya ya. Seperti apa BUMD ini lahir. Kan ini tentunya tidak lahir begitu saja. Ada mekanisme ya yang harus dilalui sampai lahirnya BUMD ini, sampai berjalannya BUMD ini. Ya, betul. Nah, mekanisme inilah gitu kan terdiri dari rangkaian produk-produk hukum, dari mulai undang-undang, peraturan pemerintah, kesininya perda, kesininya perbub dan seterusnya. Ini semua kan produk politik. Nah, ya adakah kejanggalan gitu ya? Jadi saya menangkap bahwa ini ada satu kejanggalan atau ya jangan sampai tendensius, saya juga ya. Gitu ya. Menangkap ada satu kejanggalan ya. Sebenarnya BUMD ini bentuknya apa sih? Nah, PT kan di situ ya, ya. PT BDS kan yang kita sorot kita tadi ya. Ya. BDS itu bentuknya apa itu sebenarnya? Artinya kan kalau PT BDS itu perseroan. Di ya? Belakangnya kan suka ditulis tuh Perseroda. Perseroda daerah. Perseroda. Nah, itu ada juga yang ditulis Perum. Perusahaan umum daerah. Misalnya PDAM ya. Nah, itu Perum. Perumda. Ini sama tetapi berbeda. Oh gitu ya. Nah, perbedaannya gimana? Saya mah jadi
Kalau Perum itu keseluruhan sahamnya itu dimiliki oleh pemerintah. Oh, sahamnya. Pemerintah daerah ya dalam hal ini. Nah, kalau perseroan itu perseroan yang namanya juga perseroan, perserikatan gitu kan. Babarengan lah gitu Kang Ai. Yang namanya babarengan itu nggak mungkin satu pihak. Pasti harus ada pihak kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi perseroan itu lebih dari satu lah. Lebih dari dua. Nah, ini masing-masing ada aturan hukumnya. Misalnya kalau perseroan terbatas ini kan jelas mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Ya, misalnya tentu. begitu. tentu. Nah, kalau Perumda ini mengacu misalnya kepada PP 54 misalnya tahun 2017. Di situ semuanya kan dijelaskan. Dijelaskan ya. Bagaimana urut-urutannya ketika sebuah BUMD ini akan dibuat. Misalnya ada UFS dulu gitu kan, kebutuhan daerah ini dulu, inventarisasi dulu lah awalnya. Iya, betul. Hasil inventarisasi ini kemudian dituangkan dalam bentuk feasibility study karena ini kegiatannya bisnis. Ini layak nggak nih bisnisnya? Tentu ada aspek itu kan. Aspek bisnisnya dituangkan dalam feasibility study. Nah, kemudian ini gagasan ini tidak langsung bisa dibuat di pemerintah daerah ini itu sendiri. Ini harus dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Oh, sepanjang itu ya? Oh iya. Rangkaiannya panjang Jadi ya? tidak serta-merta karena ini kan menyangkut kepentingan publik, bukan hanya kepentingan Itu langsung orang. Wah, cok pemimpin tehnya noknya BMD begitunya ente Ya, gagasannya bisa saja lahir dari tapi proses lahirnya itu dari panjang. visi kepemimpinan seorang bupati misalnya. Bisa saja gagasannya lahir dari beliau. Dari bupati. Iya, misalnya. tetapi prosesnya ini udah tidak bisa lagi diputuskan oleh bupati sendiri. Itu beda isu itu bergerak di bidang apa sih? Nah, kalau tidak salah ini ada beberapa core bisnisnya BDS ini. Ya, ada perdagangan, agrobisnis, agroindustri, dan ada juga satunya lagi itu apa bentuknya itu mandatory. Mandatory ini jadi penugasan. Nanti BDS ini akan menerima penugasan-penugasan yang mempunyai aspek bisnis yang terkait dengan program pemerintahan daerah. Misalnya pemenuhan masalah pangan, terus pemenuhan masalah supply untuk kebutuhan petani, kemudian untuk konstruksi misalnya dan lain sebagainya. Itu ada mandatori, kalau nggak salah BDS ini ada beberapa ya yang akan dimandatkan ke BDS ini, kalau nggak salah ada 5 apa 6 gitu. Waduh, jadi banyak ya. Di samping bisnis yang dibangun sendiri, dia akan menerima juga yang sifatnya itu mandatory. Penugasan. Infrastruktur ada, infrastruktur ada. Wah, itu. jadi begini saya jadi tergelitik ya sehingga menjadi geteknya. Iya teh banyak banget gitunya main produknya anu dimainkan oleh BDS gitu ya. Iya. Nah, padahal saya tahu di Kabupaten Bandung itu infrastruktur wah jarago ya. Lalu untuk pangan mereka sudah ada sistem sendiri kira-kira gitu ya, sudah jalan lah dan sudah banyak yang balengar dari situ. Lalu hal-hal yang lain juga sudah ada pemainnya lah kira-kira gitu ya. Nah, jadi melihat dari si itu ya untuk melaikan PAD, nah asa kabina-bina teh di KB dirawu gitu dah. Ya. Dirawu KB-nya. Nah, apakah tidak protes nih para pengusaha yang bergerak di bidang itu? Ya, ini kan kembali lagi ke tadi ya. Jadi BUMD ini adalah entitas bisnis yang lahir dari keputusan politik. Tentu Jadi, saja unsur kalau politiknya itu yang lebih dominan kali ya. Tentu saja tidak memutuskan sendiri. Ini harus mengerjakan ini, tidak begitu juga gitu. Meskipun dalam aturannya ya punya rumah tangga sendiri,
Tapi karena lahirnya ini dari keputusan politik, tentu saja ada aspek-aspek politik yang harus diakomodir. Itu produk politiknya apa itu? Ya contoh seperti tadi, mandatory itu kan. Mandatory Iya. Itu kewenangannya ada di kepala daerah misalnya ya. Lalu ini nih Kang Indra. Ditugaskan ke BDS ini. Ya, sehingga ketika ini dijalankan oleh BDS tidak tertutup kemungkinan juga di sisi lain ya ada stakeholder terkait ini yang menjadi tereliminasi dengan adanya mandatori ini. Misalnya kalau di konstruksi ya wayah nawe merenan para kontraktor mah teka bagian heula dah ku BDS gitu. Itunya. Misal. Sudah ada kan bunyi yang gitu-gitu para pengusaha. Tapi kan itu belum tentu terjadi gitu. Ibaratnya SIM kuring nuju neda ye keur kieu. Dikitu ku BDS-nya. Atuh ngambek tapi mah can aya kakuping ku SIM kuring. Itu ada Marana tapi harewasan mah aya amirnya. Ada dua kemungkinan. Ada yang malu-malu mungkin ya, ada juga yang malu-maluin. Ya maksudnya ya sebenarnya mereka tahu gitu kan. Hanya saja ini harus disuarakan kemana. Ini harus disampaikan kemana? Apakah ke wakilnya di DPR misalnya atau ke unit-unit yang menerima pengaduan masyarakat di Pemdanya atau kemana? Nah mungkin saja ke mereka sudah ada Salurannya, kanal-kanalnya itu. Oh iya mungkin saja, mungkin ya. Tapi pertanyaan berikutnya nih, tidak ada. ini penting saya tanyakan ya. Apakah pembuatan BUMD itu langsung tok jadi gitu? Misalnya saya nih bupati nih. Cik barudak nyeun BUMD ya ku urang pangnyieunkeun cek. Apakah seperti itu membuat BUMD itu? Ya tentunya ada mekanisme. Oh ya. Ada mekanisme. Tidak apa aja itu? Coba SIM kuring hoyong uningnya ya. Kan ketika gagasan ini tersampaikan misalnya kemudian terrekomendasi kemudian dituangkan dalam satu arah kebijakan pembangunan di satu daerah, ini kan menyangkut juga regulasi di daerah. Tentunya setelah ada rekomendasi ini kan harus ada juga produk perundang-undangannya, perdanya. Kalau perda kan berarti ada keterlibatan legislatif dong. Oh iya. Berarti kan produknya apa itu produk perdanya? Produknya bukan perbum. Oh, ini perda ya ini. Perda. Gitu. Perda nomor berapa kan ada nomornya itu? Jadi urut-urutannya itu setelah ada rekomendasi ini harus dibuatkan perdanya dulu. Perdanya dulu. Ya. Baru nanti setelah perdanya ini dibuat, ini menyangkut tentang anggaran dasar, kemudian modal dasar, dan seterusnya ya, prinsip dasar. Nah ini diundangkan dulu, baru nanti dibentuk badan hukumnya tersendiri. Itu berdasarkan perda ini. Tentunya dalam badan hukum itu namanya sesuai yang ada di perda. Di perda itu. Kalau saat ini kan perseran lah ya gitu. Bentuknya dan seterusnya sesuai dengan yang ada di perda. Nah, dibentuklah rumah tangga tersendiri, yaitu PT Bandung Daya Sentosa Perseroda di bawahnya statusnya kan. Perseroda. Gitu. Oke ya pasti berarti kan ada keterlibatan legislatif ya di situ karena lahir perda itu ya. Sekarang gitu ya. Yang Kang Sekjen ketahui ya, untuk proses menjadi normatifnya ya, waktu yang dibutuhkan mulai dari gagasan itu ya sampai ke perda sampai ke lahirnya akta tentunya kan harus ada aktanya. Masa perusahaan nggak ada aktanya? Harus ada akta. Itu rata-rata waktunya itu berapa lama? Ya saya kira lebih dari 1 tahun Pak. Proses itu teh? Iya, karena begini, kenapa lebih dari 1 tahun? Yang namanya perda itu harus masuk dulu di prolegda.
Oh, harus masuk Oh dulu. iya, masuk dulu di Ke ujung-ujungnya bahas ini. karena ini nanti kan harus dibiayai proses pembangunan pembuatan perdanya. Oh. Kalau ujung-ujung gitu kan tahun ini misalnya ada gagasan untuk membuat perda tentang PT DBS. BDS. BDS ya. Saya juga suka pabelit itu teh. PT BDS. Ini kan dibuat dulu rancangan peraturan daerahnya. Ya kan? Baru rancangan itu. Rancangan itu oleh biasanya eksekutif tuh. Eksekutif. Baru nanti ini diusulkan untuk masuk kepada program legislasi daerah. Prolegna. Prolegda. Nah, setelah masuk di prolegda ini kan tahapannya juga ada legal legal drafting dan lain sebagainya. Pengujian dan terus FS. jejak pendapat misalnya. Pembahasan Sosialisasi dan lain sebagainya kan di situ. Itu kan butuh biaya. biaya dan waktu tentu. Kalau belum masuk di prolegda, ini kan tidak bisa dibiayai. Ya kan biayanya dari mana? Untuk melakukan proses itu. Nah makanya ketika masuk prolegda ini baru dianggarkan untuk proses pembuatan perdanya ini. Artinya kalau dianggarkan tahun 2022, 2023 baru bisa dimulai. Baru bisa dimulai pembahasan. Karena anggarannya baru bisa dikeluarkan Di tahun 2023 gitu kan. Di tahun anggaran berikutnya. Begitu. Makanya kalau saya setahu saya proses pembuatan satu perda itu biasanya lebih dari 1 tahun. Gitu. Tidak segampang itu ya. Tidak sangkuriang Tidak. misalnya. Sekarang Atau Bandung Bondowoso ya. harus ada perda bulan depan jadi oke. Ketuk. Karena misalnya ketua DPRD-nya dengan bupatinya satu partai misalnya langsung jadi nggak bisa juga. Nggak bisa begitu ya. Nggak bisa begitu. Nggak bisa ngariung keopatannya. Iya. Oh nggak bisa. Oke. Simkuring jadi pinternya ngobrol jeung jalmi pinter malah. Ngan abi lieur keneh can ngarti lah. Aya prolegda tek bengek ningannya. Hebat Kang Endra mah. BDS itu berdiri tahun berapa sih? 2022 ya. BDS ini kalau saya menyimak itu perdanya itu selesai di bulan Oktober 2022. Perdanya, baru perdanya. Perdanya selesai. Nah, pelantikannya sendiri tahun 2023 kalau nggak salah itu bulan 3 atau bulan 4 gitu ya. Bulan 4. 2023 itu pelantikan jajaran pengurusnya di situ. Udah ada. Pengukuhan lah kalau di Ya, kalau di itu pengukuhan. BDS. Pertanyaannya sebentar ya, tunda dulu. Ada pertanyaan yang lebih gawat lagi ini nanti. Serem pokoknya mah. Ini saya jadi jadi terusnya, jadi serem, jadi nafsu itu ya. Aduh. Nah. Alah. Teh Haji serab. Serap Aduh. Sing munten topi. Aduh, kawatos ya. Malah kayak ngambek atuh Pak Haji. Punten. Aduh. Aduh. Gimana kira-kiranya? Kan enak sambil moyan. Aduh. Cantiknya. Mantap. Mantap. Kayak gadis none-none Eropa. Iya. Dilanjut yang tadi. Dilanjutnya Kang Indra. Tadi Ya. teh. Yang itu teh ya nya. Terkait pembentukan BDS nya. Itu teh adakah temuan yang dianggap iskal atau memang perlu dipertanyakan lah kira-kira gitunya? Adakah perihal itu terkait pembentukan BUMD? Itulah. Saya kira ini kalau kita flashback ke belakang, ini pembentukan perda ini kan luar biasa ya. Ini entah kinerjanya memang luar biasa, ngebut gitu, ngebut atau memang ada tahapan-tahapan yang diloncati gitu, dilompat gitu. Nah, ini ada dua kemungkinan ya. Karena kalau melihat perjalanannya ya perda dari proses ya sampai terjadi perda ini dari kan gagasan terjadi perda itu ini kan sangat singkat. dinilai sangat singkat ya. Sangat singkat. Ya, karena saya hitung terus
kata Kang Indra ya normatifnya 1 tahun lah gitunya. Ya iya. Ini durasi berapa ini? Ya kalau misalnya sekarang konsultasi ke Mendagrinya bulan April, kemudian Perda ini diketok palu bulan Oktober, berarti rentang waktunya cuma 6 bulan. Hanya 6 bulan? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Oh, cepat ya. Namun setengah tahun. Itu berapa cc? Mungkin dapur satunya lebih ini ya. Oh iya. besar ya. Jadi kalau normatifnya lah rata-rata lah kira-kira gitu ya 1 tahun, ini bisa dikejar dalam waktu 6 bulan. Saking pentingnya ini BDS gitu ya. Saking pentingnya. Nah, itu kira-kira hal apa saja nih yang menurut Kang Indra iskal ya, atau memang ini perlu dijelaskan nih? Ya, saking cepatnya sehingga Perda ini tiba-tiba ada gitu kan, kita juga sempat terkejut. Loh, ini tiba-tiba ada Perda, kapan nih sosialisasinya? Yang Perda nomor 11 itu? Iya. Oh. Nah, itu ada 2 Perdanya, itu ada Perda 11 dan yang mengatur tentang anggaran dasar dan seterusnya ya. Yang kedua itu Perda 13 di tahun yang sama. Di tahun yang sama ada 2 produk. Ada 2 Perda, yang satunya lagi mengatur mengenai modal dasarnya dan mekanisme penyertaan modalnya di situ. Nah, ini cepat sekali prosesnya sehingga ya sempat membuat kita terkejut. Karena kita belum menerima sosialisasinya gitu kan, pemberitahuan dan lain sebagainya. Tiba-tiba itu sudah diperdakan saja, sudah diundangkan saja. Iya Kang Indra terewas. Iya nya. Nah gitu. Ya. Berarti sudah memperhatikan dari awal ya kalau Kang Indra ya? Ya saya mendengar gagasan untuk pembuatan BUMD baru ini dari bulan November 2021. November 2021. November, Desember, dan kita juga melihat perjalanannya konsultasi Pak Bupati ya pada saat itu, kalau nggak salah tanggal 8 Maret itu. 8 Maret 2022. Nah, kita juga 8 Maret 2022. Oke. Misalnya kalau ini disosialisasikan, kita kan akan menanyakan juga, ingin tahu juga sebagai masyarakat. Ini seperti apa FS-nya, kemudian nanti konstruksi usahanya seperti apa dan seterusnya, bisnisnya apa. Nah, barangkali ada sumbang saran dari kita sebagai masyarakat mungkin bisa terakomodir di situ ya kalau itu tersosialisasikan. Nah, sayangnya kan ini sosialisasi juga bagian dari rangkaian proses pembuatan Perda kan? Oh gitu ya. Iya. Semestinya itu mestinya tidak harus ada ya. Iya, harus terus ada. Tidak boleh tidak ada artinya yang gitu kan? Ya, iya Pak. Ini keputusan kebijakan publik. Nah, 8 Oktober ya. 22 Oktober. Oh 22 Oktober. Terus itu akte pendiriannya itu kapan itu lahir? Ya tentunya Oktober, November, Desember itu habis 2022. Mungkin itu didirikan antara bulan 1 bulan 2 lah. Antara Januari Februari lah. Februari. Ya. Itu Februari mungkin sudah didirikan. Pendirinya tercantum di sana, pendiri awalnya siapa. Akta notarisnya ini bulan 2 tahun 2023. Kemudian dikukuhkan bulan 4. Bulan 4, 2 bulan kemudian. 2 bulan kemudian baru bulan Mei itu ada store modal. Yang jadi pertanyaan saya, ini ketika belum ada store modal itu, ini operasional BDS ini dibiayai siapa? Nah, itu yang seperti saya sampaikan tadi. Oh, ya. Nah, mungkin ini dari pihak swastanya itu, dari Kuantum itu. Katakan seperti itu kan. Oh, begitu. Nah, itu kan BDS baru store modal itu di bulan 3,3 bulan Mei. Tiba-tiba Juni, Juli, Agustus 3 bulan kemudian Kuantum itu menarik keseluruhan 100% ditarik ya. Keseluruhan saham swastanya. Ya, tentunya kalau keseluruhannya itu sebesar 25%. Berdasarkan Perda 13.
Jadi 25% dari 13,2 itu kan 3,3. 3. Iya. Itu ditarik keseluruhan. Nah, pada posisi itu saham PT BDS ini itu saham Murni. satu pihak. Tunggal. Artinya itu kan bukan lagi Persero Sudah bukan lagi Persero ya. karena tidak ada saham swastanya. Udah bukan Persero lagi itu. Saham Pemda saja, satu orang, satu pihak saja. Satu pihak saja. Ya, Nah, kalau begitu statusnya seperti apa? Bukan Persero lagi. Kalaulah diperbolehkan dalam PP 11 ya, 100% saham milik Pemda di PT itu, tetapi bagaimana halnya dengan Undang-Undang 40? Apa bunyinya itu? Yang namanya perseroan itu terdiri dari 2 atau lebih pemegang saham. Nah, itu kan pasal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas seperti itu. Ini Kalau- terjadi ya? Terjadi Nah, ya? sekarang ini persoalannya ini sahamnya hanya satu, tunggal. Berarti dengan secara aturan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas ini sudah keluar dari kaidah perseroan terbatas. Terbatas. Nah, memang di situ ada klausul ini bisa digantikan, ya, diberi waktu 6 bulan. Kalau dalam 6 bulan ini Tidak ada pengganti. tidak ada penggantinya, orang maupun sahamnya, ini bisa Diskualifikasi. konsekuensinya, semua konsekuensi dari badan hukum itu menjadi tanggung jawab seseorang dan bukan PT lagi. Nah, Berarti sudah memang bermasalah dari awal ya? betul. Oh, gitu. Kalau hari ini bermasalah kita tidak heran ya? Setuju. Nah, begitu. Jadi Jadi kira-kira cek bahasa Sunda nama geus budir gitu. Gudir, lasutnya, Masuk. geus lasut. Dari awal. Apagah? Adakah indikasi pembiaran ini dari ya lah stakeholder atau apapun ya gitu ya? Oh ya, tentunya. Tentu, karena ini Oh, bisa gitu. terjadi seperti ini ya mungkin mereka tidak hanya membiarkan, bisa saja berkolaborasi Wes, satu sama lain. Saya tidak ikut-ikut saya. Aduh, kolaborasi ini, aduh, Karena berat. Ini tidak hanya melibatkan satu pihak. Karunya orang Kabupaten Bandung atuh, Bu. Tapi kan banyak pihak-pihak yang ikut serta di dalam hal pembuatan daripada aturan ini. Kan seperti itu. Nah, menurut Teteh sama Akang harus berdua nih, harus sepakat ini mah. Kira-kira dalam hal ini yang paling bertanggung jawab siapa? Sok, Yang paling bertanggung jawab itu ya inspektorat. inspektorat. Nah, inspektorat. Tetapi kan inspektorat ini diperintahkan. Ya. Artinya Oleh? ada yang bertanggung jawabnya lagi yang memerintahkan inspektorat. Oh, yang memerintahkan inspektorat. Saya nggak tahu itu siapa. Inspektorat itu di atasnya ada siapa? Saya nggak tahu. Ya, Waduh. nah itu satu. Kemudian kan yang namanya Dewan DPRD itu juga ada fungsi pengawasannya juga. Oh iya. Ya. Apakah fungsi itu dijalankan? Ya, kalau ini dijalankan barangkali ada langkah-langkah preventif. Mungkin bisa terjadi cegah dini dan lain Oh, sebagainya. itulah yang kita sebut tadi Ketika, pembiaran itu ya. Fungsi pengawasannya ini berjalan. Benar. Adalah itu cegah dini, gitu misalnya. Hanya saja entah kenapa ketahuannya masalahnya sudah gede, bahkan kalau tidak dipiralkan ini tidak akan muncul. Tapi kau ruang Itu. Ini juga kan kita bertanya-tanya. Betul. Gitu. Kang Indra, jadi saya juga kan kalau begini mah ya itu kawaski lah BDST nya BDST. Jadi katingali nama baju make baju orang Bandungnya dipakai ngalah duit itu meren lah kira-kira. Jadi nu digegelehnya nu digegeleh di kekemeh mah orang Kabupaten Bandung kan anu pirasa Indonesia teh disebut mah Kabupaten Bandung. Padahal pelaku nama belum tentu orang Kabupaten Bandung, hanya bajunya sajanya gak kawas gitu. Nah, Kang Indra, ini teh pasti banyak yang kira-kira lah ada hal yang serupa lah kira-kira jeung para vendor yang ke BDS itunya kan viralnya teh ku gara-gara orang vendor itu podcast di BW-nya. Pasti lah ada ya di antara kawan-kawan pengusaha lah gitu ya. Nah, kira-kira nah mereka itu mau curhat atau apapun lah mau mengadu kira-kira ke siapa? Oh ya. Jadi begini Kang Ei,
kenapa aliansi ini lahir? Mm-mm. Aliansi ini lahir dari bentuk keprihatinan awalnya ya, keprihatinan kita terhadap situasi dan kondisi di Kabupaten Bandung ini yang kian hari bukan semakin baik. Nah ini sehingga kita nih masyarakat yang terpanggil ya untuk melakukan satu tindakan ya, untuk melakukan satu upaya perbaikan dari kondisi hari ini, bertemulah dan berkumpul menyepakati satu nama sebagai identitas sebetulnya. Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung ini masyarakat yang terpanggil untuk melakukan upaya perbaikan perubahan gitu. Siapapun itu, yang penting warga itu. Kabupaten Bandung. Bisa perorangan, bisa juga badan hukum, organisasi. Silahkan saja, kita bareng saja. Hanya ini untuk satu identitas ya kan, dibuatlah nama. Jadi nama ini sebagai ini Kang semacam rumah besar ya. Rumah besar. Sok yang masahawe nurek abus ka dieu. Siapapun yang terpanggil yuk sasarangan. Ya, aturan di rumah ini begini gitu. Supaya tertib dan kita menuju ke sini gitu. Nah, kalau sama yuk kita bareng gitu. Nah, tetapi ketika sudah bareng ini dilepas identitas masing-masingnya. Kita udah melebur dalam satu tujuan bersama, makanya aliansi ini sebagai wadah demarkasi koordinatif Ya sifatnya. Sifatnya koordinasi. Dan ketika masuk ke sini ya demarkasi dong. Ya. Karena tujuan kita udah disamakan. Yuk kita menuju titik itu bareng-bareng. Ini perannya ini perannya ini. Kalau dalam istilah Sunda itu patarema rasa, patarema pancet. Alah, genaheun. Nah, alah coba lamun ku bahasa Indonesia tita tadi, alah genaheun. Disinilah tempatnya, Pak. Di apa? Aliansi ini. Aliansi ini. Terus bagaimana halnya dengan masyarakat yang di luar misalnya belum terakomodir? Kita juga menyediakan satu layanan namanya itu LAPDU, laporan dan pengaduan masyarakat. Nanti kalau ada masalah apa saja yang terkait dengan pemerintahan dari tingkat RT misalnya tingkat desa sampai ke kabupaten, ada permasalahan yang tidak terselesaikan ya. Bisa membuat laporan pengaduan kepada kita, tapi itu harus ditulis tangan, lampiri KTP-nya, fotokopi KTP-nya, biar jelas legal standingnya, biar kita juga menerima laporan itu ya aslinya gitu, tidak direkayasa oleh contoh kieu tah Kang Indra, contoh urang teh ditipu sebenarnya mah gitunya, contohnya di negeri atas angin gitu misalnya ditipu tah ku oknum pemerintah daerah misalnya nya erek ngadu era kasahanya tah nu kitu kene nya ka urang iya bolehnya mengadukan. Pokoknya kan kalau laporan itu tidak bisa dibatasi. Siapa saja boleh. Tukang bawang misalnya laporan anak lapor abdi tos teu betah sareng ieu hoyong kawin deui, itu tidak diterima. Tidak menerima. Tidak menerima ya. Itu. Di luar tupoksi ya, karena itu individu gitu. Individunya. Ya. Kalau sifatnya pelayanan masyarakat ya. Kalau yang ada hubungannya kalau ada terkait kebijakan yang memang merugikan gitu ya, atau perilaku dari pemerintah daerahnya, nah itu boleh diadukan ke Aliansi Warga Kabupaten Bandung. Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung. Alah, teu apal-apal. Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung. Nah, eta nyata kitu wargi cenah tanya. Saestuna mah seueur pisan nya anu kedah musim kuring di Guar. Namun ieu waktos hawatos tos kapoe teh haji peperengkelan kitu nya. Tah hatunun teh haji nya. Mugia sarehat sadanya. Nuhun Kang Indra nya. Hebat lah Kang Indra ieu si ganteng kalem. Ieu si ganteng lah tamalah. Ganteng kalem tos di kelas 5 SD. hebat. Nuhun nya. Sakali deui sim kuring papadon omat wargi simkuring kadah mibana pola pikir anu kritis nya, tapi rasional, lajeng nalar anu sehat, logika anu kuat. Nah, sangkan henteu lepat hartos kawas kitu nya. Nah, saya itu nama seueur pisan ieu ge dina dalam rangka mengkritisi nya, mengkritisi. Jadi urang lamun teu mengkritisi hal anu kieu doraka nya meureun pamali nya kitu tah. Di antaranya ini
sebagai tanggung jawab moral warga Kabupaten Bandung tah gitunya, dan sebagian dari keprihatinan juga tah sakitu pengintennya hapunten anu kasuhun bilih aya nu kabadug harigu kadupak dada kasunul kalbu kasebit ati si hapunten wae nya dicekap deui ka dieu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu.